Yang edit Pak Arte? Ya, Wah, sendiri. oke. Mantap, mantap. Kita ambil. Dan dibawa pulang. Belum tuh bisa terima baik sama orang lain. Oh, sok gen biar nggak begitu kan. Makanya saya serahkan ke masyarakat. You want, I do. Gitu loh. Kalau nggak mau ya udah. Gitu loh, Pak. Wow. Yang dilakukan inovasi ini datangnya dari mana? Dari keresahan sebenarnya. Sebentar, ini tidak konsekuen. Tadi dari teman-teman, sekarang dari keresahan. No. Sahabat dunia, selamat datang di My World TV. Sahabat dimanapun berada, pada siang hari ini kita berpanas-panas sedikit. Akan tetapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita akan berbincang-bincang dengan artis ibu kota Denpasar, Bali dan sekitarnya. Siapakah itu? Hai Puja Astawa. Apa kabar Pak Arta? Luar Baik. biasa ini pengacara ganteng ya. Apa kabar nih? Beli Puja, terima kasih waktu dan Suksema niki, kehadirannya. sama-sama Pak. Ini luar biasa teman saya ini yang aktivitasnya padat merayap ini. Woi, di motor keren, kemudian di organisasi-organisasi lain juga. Hai Puja ini kita culik dari habis ketemu dengan Bapak Bupati Kelungkung. Yes, betul. Mampir sebentar ke sini di pinggir pantai. Akan tetapi mudah-mudahan nanti ada manfaat yang kita bisa dengar dari obrolan kita ini. Siap. Beli, sebelumnya kok bisa disebutkan namanya Hai ya? Saya pingin semua orang merasa berteman dengan saya. Dari kapan? Kalau tidak kenal nggak mungkin panggil Hai Puja. Saya pinginnya begitu. Dia kalau artinya memanggil tuh berarti kita semakin dekat gitu loh. Kalau nama lengkap? Puja Astawa, SEMH. Puja Astawa, SEMH. Yes. MH. Betul. Oke, Beli. Oke. Artinya Hai itu memang dipakai karena keakraban dalam. Betul. Saya berharap saya banyak teman kemudian dia selalu memanggil saya Kenten ininya. Konsep berpikir saya begitu. Hai Puja ini seorang tim kreator, pelawak iya, MC iya, filmmaker iya, karateka iya, pebisnis iya, suami baik hati, iya, suka nebeng juga ya. Betul. Jadi macam-macam ya, beliau kerjakan, apapun yang sempat beliau ambil. Yes, betul sekali. Motivasinya adalah setiap ada peluang dan kesempatan diambil. Kita ambil. Dan dibawa pulang. Beli, Ya, selain kegiatan yang tadi itu semua, Beli, kita coba bicara sekarang mengenai hal lain dari Hai Puja. Yes. Apa kegiatan ekstranya, Beli? Hari-hari ini saya menjadi orang tua, berusaha menjadi orang tua yang baik lah. Gitu loh. Orang tua yang baik. Betul. Kategori orang tua yang baik apa? Orang tua yang baik itu orang yang mengerti kondisi anaknya, orang yang mengerti kondisi orang tuanya. Yes. Orang tua saya itu sudah tidak, bapak sudah nggak ada. Kemudian saya berusaha memposisikan diri sebagai anak yang baik, termasuk juga orang tua yang baik, begitu loh Pak Ade. Sebentar. Orang tua yang baik adalah orang yang mengerti kondisi anaknya, kondisi orang tuanya. Orang tua yang sudah stabil dalam segala hal. Karena kondisi baik anak adalah kondisi yang mengikuti perkembangan zaman dan situasi. Oh, betul ya. Tapi saya berusaha untuk menjadi itu sih. Gitu. Berusaha menjadi itu. Dan sudah ada kemauan. Astungkar. Dan menjalankannya. Yes, betul. Suami yang baik tidak? Iya, suami yang baik dong. Iya. Saya berpura-pura rajin depan istri biar memang harus kebutuhan istri itu biar terpenuhi secara finansial dan apa awalnya? Jasmani dan rohani. Betul. Luar biasa. Saya bingung nanya Hai Puja nih, nanyanya di mana. Sebagai orang tua yang baik, itu berarti kehidupan di dalam rumah. Iya. Kehidupan di luar rumah? Baik-baik saja juga. Apa yang Hai Puja lakukan selain bekerja tadi itu semua? Sampai saat ini saya masih ingin berteman terus Pak Arto. Kenapa? Karena ketika kita punya banyak teman, justru peluang itu bisa hadir kapan saja. Karena kalau kita sudah banyak teman, kita lebih menurut saya lebih happy aja gitu loh. Timpal ngobrol, timpal bertukar pikiran, timpal mendapatkan ruang berbeda bisa Kenten. Kalau saya sih semakin banyak teman semakin baik Kenten. Semakin banyak teman semakin baik. Yes. Tempat untuk bertukar pikiran. Setuju. Dan tempat untuk ruang berbeda. Maksudnya ruang berbeda itu apa, Bos? Kadang-kadang kan misalnya begini, kalau saya dulu adalah seorang fotografer profesional, seorang fotografer, kemudian akhirnya saya
bukan pindah, saya menambah ilmu saya ke dunia video itu kan gara-gara saya harus mengetahui hal yang berbeda dari kehidupan saya sebelumnya. Ketika saya punya teman, akhirnya saya tahu dunia itu, Pak De. Dari teman? Dari teman. Saya belajar otodidak dari teman yang ngajarkan saya. Hal yang belum tahu, dunia saya berbeda, begitu akhirnya saya pingin bisa video, bisa acting, itu kan saya belajar dari teman-teman. Berarti pengetahuan fotografer dari teman? Saya kuliah fotografer, kemudian setelah kuliah video yang dari teman. Oh, video dari Betul. teman. Coba kalau saat itu saya nggak punya teman gitu, nggak ada yang mengajarkan saya, nggak sampai ke titik ini. Artinya begitu hebatnya teman, sehingga bisa mengarahkan saya, mendukung saya ke hal-hal yang jauh lebih bagus dari yang saya punya. Itu manfaat baru satu untuk Betul, teman. betul sekali. Dan itu baru satu profesi? Betul. Video. Dan menjadikan, makanya dalam kehidupan kan kalau kita mau jadi siapa dan mau jadi sukses, bergaullah menjadi siapa yang kita mau. Betul. Dan bergaullah dengan orang-orang yang sukses. Ya, kualitas bacaan kita, kualitas tontonan kita, kualitas pergaulan kita akan menentukan kualitas kita. Kalau saat ini Hai Puja sudah sukses dalam videografer? Belum, masih banyak belajar. Saya sekarang mengembangkan diri ke dunia film. Ya, sekarang saya belajar banyak dari teman-teman yang sudah banyak lama di dunia film. Saya belajar teman-teman dari ISI, teman-teman penggiat film, dan saat ini saya sudah sudah ada hampir 15 film. 15 film. Ya. Film apa itu? Film panjang, ada 2 sisi, tatu, sari, koma, banyak. Dan genrenya adalah saya membalut dengan budaya Bali, Pak Arta. Kenapa? Karena yang saya tahu orang luar Bali itu membuat film tentang Bali. Nah, sekarang saya berada di Bali, kenapa saya nggak bikin film yang tentang budaya Bali? Saya bikin film akhirnya tentang budaya Bali. Hampir ya berdasarnya budaya Bali sih. Dasarnya budaya Bali, tapi segmen pasarnya? Saya fiksi. Film luar. Nah, sekarang tanggal 8 ini yang judulnya Sari ini rencananya mau diputar di bioskop ya. Sementara sih filing aja dulu seperti tatu ini. Senang aja saya bikin karya film kemudian saya filing. Nah, sekarang sudah ada ruang terbuka untuk bisa difilmkan di bioskop ya. Saya akan buat karya. Bioskop. Ya, begini. Ketika kita tidak pernah berkarya, kita tidak tahu lemahnya di mana, Pak. Ketika kita berkarya, ternyata ada masukan ini yang perlu saya input. Kemudian ternyata setiap kita berkarya ada sesuatu baru yang perlu kita tahu dan kita terus berkembang jadinya. Gitu. Wah, dari teman-teman ini. Itu kata-katanya Lim Swee Leong loh dipakai. Oh gitu? Lim Swee Leong berkata, apapun yang kita mau, lakukan saja dulu. Setelah dalam perlakuan tersebut, baru kita belajar atas kekurangan dan kelebihannya. Oh, gitu. Daripada kita belajar dulu tidak melakukan apa-apa, jadi kita tidak menghasilkan apa-apa. Itu kata-katanya Om Lim. Oh, enggak, saya memang kebetulan saya itu. Karena gini, Pak. Keberuntungan itu akan terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Keberuntungan tidak akan pernah datang bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Setuju. Betul nggak? Betul. Keberuntungan itu adalah hadir ketika kita melakukan sesuatu. Tapi hidup itu ruwa binede. Betul. Mendapatkan sesuatu dan kehilangan sesuatu. Nah, saya berusaha begini, Pak Arto. Ketika kita misalnya terus berkarya gitu kan, tiba-tiba ada sutradara lain yang ternyata tertarik sama karya saya. Kemudian saya akhirnya bisa menciptakan karya yang lain dengan teman-teman Jakarta. Itu kan karena itu beruntung saya bikin film kan itu artinya. Coba saya nggak melakukan apa-apa. Kan akhirnya pertanyaannya coba saya nggak film kan kenal kan gitu ya. Nah, jadi kita pingin ada kita yang bikin keberuntungan itu kita yang setting itu sebenarnya. Bikin keberuntungan kita yang setting. Nah, Maksudnya? Caranya men-setting adalah kita terus berkarya. Suatu ketika misalnya ada yang tertarik dengan film yang saya bikin, akhirnya disitulah kita merasa beruntung. Untung saya bikin film dari tahun ini. Coba kalau nggak saya bikin film, nggak ada yang ketemu dengan saya gitu loh maksudnya. Makanya kita setting itu. Entah kapan akan terjadi keberuntungan itu, kita nggak tahu. Yang jelas kita terus berkarya dengan apa yang kita mampu, dengan dibantu sama teman-teman yang luar biasa, dengan dukungan orang-orang yang mau membantu saya, kemudian kita menciptakan suatu karya. Itu aja. Wow, keren. Lagi saya sambungkan dengan teori. Ini orang yang sukses berbisnis itu adalah
mayoritas yang saya tahu adalah orang-orang Cina. Hmm. Orang-orang Cina hanya satu aja ilmu suksesnya. Apakah itu? Ketekunan. Yes. Entah itu kapan itu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian, lakukan aja terus, nanti suatu saat akan menimbulkan keuntungan itu sendiri. Betul. Nah, yang terjadi dalam kehidupan manusia itu cuman kurang disiplin aja. Kurang disiplin. Iya, kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian akhirnya nyerah. Saya berkali-kali jatuh dalam sebuah bisnis, Pak Ade, termasuk di saham dan sebagainya. Begitu sempat jatuh, kemudian akhirnya ketika saya harus diam hanya dengan gara-gara itu akan jadi sampah aja. Makanya saya sempat berbisnis berkali-kali jatuh. Sempatnya. Cuman yang membuat saya harus berdiri lagi, ngapain saya harus terlena dengan itu. Jadi kita bangkit lagi, udahlah kita tinggalkan yang itu. Kemudian apa yang menyebabkan ini jatuh, ya mungkin ada sesuatu yang belum bagus, kita perbaiki lagi sehingga nanti akhirnya ada passion saya yang mungkin membuat saya jadi puas dengan apa yang saya lakukan gitu. Ya, tapi kadang-kadang kan orang kan banyak yang salah ini kemudian langsung enggak, kalau saya enggak, udahlah. Motivasi Haipuja, fashion saya atas melakukan sesuatu dan saya terpuaskan dari hasilnya. Betul. Memang fashionnya Haipuja apa? Berdagang. Membangun, saya berdagang. Oh, berdagang. Ya. Tidak ada yang disebutkan tadi dari yang semua itu? Berdagang, Pak. Berdagang. Dagang apa, Bos? Saya sekarang punya home living, art living, kemudian juga ada beberapa home living. Apa itu? Home living. Jadi home living itu pernak-pernik yang berkaitan dengan home, dengan rumah. Okay. Ya, macam-macam lah. Ada macam-macam, banyak. Ya. Di kawasan Nusa Dua Bali. Di TDC. Ya, kemudian juga ada beberapa furniture yang Dia salah satunya, cuman saya enggak yang besar. Ya, tapi target pasar saya orang bule. Oh, bule. Target pasar saya orang asing. Iya. Suka hotel-hotel juga? No. Untuk tamu aja. Ya, tamu yang punya rumah-rumah di Bali. Betul. Kemudian juga ada suplai makanan saya ke beberapa restoran. Babi. Ini dikelola sama anak saya. Betul, dikelola sama anak saya. Kemudian ada beberapa ruko di Nusa Dua yang saya kembangkan juga begitu. Oh, ruko juga. Iya. Haipuja itu mengembangkan, maksudnya bikin ruko dijual apa diisi? Beli, bikin dikontrakkan. Wow. Kecil-kecil lah. Itu bukan kecil, Bos. No, akhirnya enggak sama orang-orang yang Tapi handphone juga? Handphone salah juga? satunya, betul, di bypass Ngurah Rai. Handphone juga. Iya. Home living. Iya. Supplier babi. Betul. Las. Apa? Bengkel las. Yes. Senang aja, senang. Senang akan pekerjaannya apa senang akan untungnya? Senang atas pekerjaan yang pertama. Senang atas pekerjaannya. Ya nggak banyak sih untungnya, cuman senang aja. Senang atas pekerjaannya. Ya. Bahkan bengkel las itu kadang-kadang merugi gitu kan, cuman saya senang aja lakukan. Saya punya bengkel las itu senang. Meskipun merugi. Saya punya teman itu namanya Pak Sumanto, itu kan beliau ngikut saya udah 25 tahun gitu kan. Ya saya kasihan sama beliau, dia suka bengkel las dan suka ngelas gitu. Akhirnya saya bikinkan bengkel las kecil dan akhirnya berkesinambungan gitu. Kadang-kadang nggak untung sih, tapi senang aja. Senang. Tahu kan kalau berbicara tentang senang, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bukan, it's not about money. Tapi kalau ketika saya berbicara tentang kesenangan itu udah sama dengan Pak Arke. Kalau misalnya saya protes itu, Bos. Misalnya, Pak Arke, apakah ada keuntungan dari keuntungan material ketika Anda touring? Kan enggak juga kan? Nggak, ini kalau Haipuja berkata senang, itu kurang kaya kata-katanya. Kurang kaya. Tapi saya kayakan sekarang hatinya dia. Karena Haipuja ini, teman-teman dimanapun berada, ini penting. Apapun yang kita lakukan, senangi dulu, masalah hasil di kemudian hari. Oh, gitu. Ini kalau Pak Om Haipuja. Dan beliau ini tidak penting akan merugi atau untung. Yang penting senang aja. Itu bagaikan apa? Bagaikan cinta. Artinya cinta itu melakukan segala sesuatu meskipun
tidak ada apa-apa. Itu cinta, Om. Bukan senang Oh, aja. dia cinta, ya. Kalau senang kan beda. Oh, saya senang nih dengan film. Ada bayaran, ada kesenangan yang saya Betul, dapatkan. betul. Saya senang dengan minuman. Ada hal yang saya nikmati dan ada hal yang saya bayarkan. Betul. Saya senang dengan bergaul dengan Hai Puja. Siap. Karena ada kesenangan. Tetapi kalau cinta, saya berani berkorban segalanya. Setuju. Ya. Nah, kalau tadi katanya lebih kaya lagi, berarti Hai Puja itu mencintai apa yang Anda lakukan. Iya. Mencintai. Iya, betul. Karena berani berkorban atas hal-hal tersebut. Karena begini, Pak Manto itu kan dia otaknya bagus, Pak. Dia, apa yang saya suruh bikin dia bisa bikin. Tukang las ini. Iya, otak keren. Makanya apa yang saya bikin, sekarang saya bikin tentang apa? Waktu ini saya bikin tentang alat laundry. Saya pernah cover beberapa hotel di Nusa Dua. Saya pernah ambil laundryan itu kan banyak banget. Tapi karena saya nggak mampu memanage karyawan karena terlalu banyak harus memerlukan karyawan, padat karya. Kalau laundry itu padat karya, padat kerja, padat karya. Jadi harus memerlukan banyak orang, kerjaannya dikejar-kejar gitu kan. Saya nggak mampu, saya mungkin nggak bisa saya begini dikejar-kejar, kemudian harus selesai besok pagi gitu. Kasihan karyawan saya. Sampai suatu ketika pernah saya datang ke laundry saya, jam 2 dia masih kerja loh, Pak. Saya sementara satu dan tidur enak. Ini tadi belum dibilang, Hai Puja juga punya laundry sekarang. Dulu. Oh dulu. Kayak dia cut stop udah nggak kasihan gitu kan. Hmm. Ya Tuhan, saya pekerjaan orang jam 3 pagi dia masih kerja, sementara saya sudah bisa tidur 2 kali gitu kan. Kemudian akhirnya udah, karena saya udah mungkin nggak bisa gitu loh. Saya perasaannya nggak enak gitu kan. Saya ada beberapa alat gede-gede gitu kan yang dibuat oleh Pak Manto. Saya sudah bikin, Pak Manto bisa nggak bikin laundry? Bisa, semua bisa deh. Ya, sekarang saya bikin pokoknya Pak Arta butuh apa dari saya, dengan las saya bisa bikin. Satu aja nggak bisa bikin, gigi palsu nggak bisa bikin. Nanti kita buktikan, karena saya ada order nih nanti. Ya, saya bisa bikin cycling pig. Cycling pig itu adik saya kan bisnis babi guling, saya bikin semua itu. Wow. Cycling pig, apalagi mungkin sekarang saya mau coba tentang ini tugas ada niatan gitu untuk bisa membangun sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya saya punya. Saya ingin bikin alat sekarang untuk pencacah sampah biar rapi gitu. Gimana sih masih ini. Saya lihat kan ini berhasil, ini kayaknya pekerjaan gampang buat saya gitu kan. Cuman kalau sampah itu kan yang menjadi masalah ada baunya, memilah sampahnya. Nah sekarang yang jadi masalah, apakah teman-teman mau nggak memilah sampah biar alatnya saya bikinkan untuk mencacah gitu. Nah kadang-kadang kan teman-teman nggak mau memilah sampah kan, mau enak aja kan. Selalu yang jadi masalah adalah sampah kan. Ini sampah nggak diambil, ini dalam arti, kenapa kita nggak bisa atur sendiri sih gitu kan? Kalau misalnya saya bisa bikinkan alatnya. Kemudian mau nggak ada tanggung jawab untuk bisa memilah sampah ini, sehingga kita bisa membantu pemerintah yang pertama, yang kedua kita bisa mempolakan apa sih yang kita harus sedakan gitu loh. Cuma kan kadang-kadang baik saya itu belum tentu bisa terima baik sama orang lain. Again biar nggak begitu kan, makanya saya serahkan ke masyarakat. You want I do gitu loh. Kalau nggak mau ya udah gitu loh, Pak. Wow. Ya kan, karena saya sudah sempat lihat Pak Manto bisa nggak bikin? Bisa nih Pak Puja, bisa ya kan? Dan diwujudkan. Iya, saya bisa. Diwujudkan. Iya. Makanya ini inovasi dari Hai Puja ini kan banyak nih, Om. Banyak sekali yang dilakukan. Inovasi ini datangnya dari mana? Dari keresahan sebenarnya. Sebentar, ini tidak konsekuen. Tadi dari teman-teman, sekarang dari keresahan. Suatu ketika ingin menciptakan sesuatu, idenya dari teman-teman, ciptakan idenya dari teman-teman, kemudian hal yang menjadi bibir itu kan dari keresahan sebenarnya. Maksudnya saya bingung ya. Misalnya kalau sekarang nih, sampah itu menjadi hal yang luar biasa kompleksnya di masyarakat. Okay. Nah, itu kan keresahan tuh. Betul. Nah, apa yang bisa ya itu teman-teman, kamu punya gak caranya ini? Kan Pak Manto itu anggap sebagai teman saya yang membantu saya untuk menciptakan alat itu. Gitu loh maksudnya. Wow. Gitu. Sahabat dunia, ada 3 poin yang kita sudah dapatkan ngobrol sebentar sama Hai Puja. Ternyata di luar dari pengetahuan saya sendiri. Apa itu poin pertama? Poin pertama adalah carilah teman sebanyak-banyaknya. Yes, betul. Karena teman itu adalah sumber dari inspirasi kita mau ngapain, kata beliau. Betul. Contohnya, gara-gara teman, Hai Puja sampai kursus atau sekolah video. Betul ya, gara-gara teman. Dan sekarang malahan justru terjun ke dunia film. Iya. Itu teman Teman bantu. Itu pertama.
Yang kedua, apa yang dilakukan lagi? Yang dilakukan lagi adalah dibilang tadi itu mencintai atau menyenangi atas apa yang dilakukan tersebut. Betul ya Om ya? Mencintai atau menyenangi. Itu yang kedua. Apapun yang diputuskan untuk dilakukan seorang ayah puja, beliau hanya menyenangi saja. Tidak penting itu untung atau ruginya. Akan tetapi 80-90%-nya untungnya. Tetapi ya itulah, mencintai dan menyenangi. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga ini yang penting nih, yang barusan ayah puja sampaikan. Poin ketiga yang sangat penting itu adalah empati. Empati itu adalah keresahan atas sesuatu yang tidak diselesaikan, betul? Iya. Keresahan atas sesuatu yang tidak diselesaikan. Contohnya empati itu peduli. Oh, lingkungan ini kok banyak sampah dan lain sebagainya. Ada inspirasi dan inovasi untuk melakukan sesuatu supaya bermanfaat. Bisa nggak saya menyelesaikan atas keresahan masyarakat? Iya, berarti betul. Empati dan kepedulian itu penting buat diri kita. Yes. Ayah puja ternyata mulia ya? Enggak juga, Pak. Enggak usah. Beli. Okay. Ayah puja saya baru tahu sekarang bahwa ayah puja ini, kita akhirnya bicara bisnis ya. Ayah puja ini adalah yang kita tahu tim orang sebagai tim kreator, orang-orang yang kreatif atas entertainment. Ternyata ayah puja juga adalah sosok yang memang pebisnis komersial, bukan sebagai pebisnis entertainment aja. Pertanyaan saya, mana yang lebih menguntungkan, bisnis entertainment khususnya kita ngomong di Bali, apa bisnis konvensional? Kita bicara di Bali. Yang saya lakukan ya, jadi saya kan bikin karya ini memang dapat rezeki juga gitu. Cuman karena saya basicnya adalah seorang pedagang konvensional, jadi konvensional lebih menguntungkan. Konvensional lebih menguntungkan. Ya, kalau di hari ini gitu kan. Hari ini konvensional lebih menguntungkan. Waktunya lebih habis di mana? Kan ada manajemen yang ngatur. Itu untuk konvensionalnya sudah ada manajemennya, dan ini juga sudah ada. Nah, kalau misalnya di sisi saya untuk bisnis, untuk kegiatan syuting itu kan harus ada saya. Tapi kalau bisnis yang lain tidak perlu ada saya. Oh. Kalau misalnya bisnis ini kalau nggak ada saya, kayak dokter gitu loh. Kalau dokter nggak ada dokternya berarti pekerjaan itu akan hilang. Sama dengan saya, ketika misalnya saya udah nggak ada, berarti ini udah nggak ada. Gitu. Parameternya kan. Ayah puja, maaf saya potong. Ayah puja sekolah hukum tapi ngomongin bisnis paralel. Bisnis paralel itu adalah ilmu bisnis modern. Tanpa ada kita di sana, bisnis kita udah berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Betul. Itu gaya manajemen bisnis modern, Om. Nah, karena memang kebetulan kami punya manajemen untuk bisa mengatur itu gitu loh. Biar artinya kita nggak bisa kerja sendiri kemudian kita bisa berhasil bagus. Kita perlu bantuan orang lain untuk bisa menciptakan sesuatu lebih bagus loh, Pak. Kan kita perlu orang pintar, kita perlu orang hebat. Yang hebat dari saya lebih pintar daripada saya untuk bisa mengatur itu. Wow. Di dunia ini hanya ada 3 orang. Orang berlian, orang pintar, dan orang pekerja. Orang pekerja adalah orang yang taat akan pekerjaannya, rutinitasnya. Betul. Orang pintar adalah orang-orang profesi. Kayak saya pengacara, profesi. Betul. Dokter, profesi. Betul. Arsitek, profesi. Betul. Orang berlian ini orang gila. Orang yang memanfaatkan orang pintar dan orang pekerja. Ini namanya orang berlian. Gitu ya? Iya, karena ayah puja tanpa saya, manajemen tidak akan jalan. Orang profesional. Ya. Sama dengan itu, konten kreator. Kalau misalnya dia seorang konten kreator gitu, kalau misalnya dia nggak ada kan udah hilang gitu. Ya, makasih ya. Ya, saya. Ya, terima kasih ya. Oke. 3 tipe manusia. Nah, sekarang membuat video atas kesenangan. Betul. Membuat film atas kesenangan. Iya. Ayah puja sebagai apa di sana? Saya sebagai saudara, sebagai penulis, sebagai aktor. Sebagai penulis, sebagai sutradara, sebagai aktor, kadang-kadang juga sebagai DOP. Ya Tuhan. Asli dagang canang. Betul. Nah, kalau saya begini Pak De. Arta, bikin film itu adalah apa ya? Senang banget saya. Senang sekali saya.
Ini bukan tentang uang loh Pak De. Bukan tentang uang. Kalau misalnya akhirnya ada tuh uang menyusul, syukur gitu kan. Tapi kalau nggak ada uang, saya senang sama teman-teman ngumpul, bikin karya film, senang banget. Nggak tahu sesuatu yang saya lupa dengan hutang yang saya punya begitu. Saya lupa dengan hal-hal yang mempressure saya. Saya lebih pingin bagaimana karya saya bisa berhasil lebih bagus begitu. Yang dari kapan Hai Puja buat film? Awalnya kan ketika saya ngonten begitu, kemudian saya tertarik sama dunia film gitu, saya belajar sama teman-teman, diajarin gini, kemudian saya belajar dari YouTube juga, belajar dari aktor-aktor yang lain, gini, akhirnya bikin karya film. Senang sekali saya Pak. Kalau sekarang Hai Puja sebaya saya ya, kelahiran 75, betul. Umur kita sama-sama 32 tahun. Ya betul. Tambah 17 tahun. Artinya kita sama-sama 49 tahun. Tapi kalau yang saya dengar saat ini, dunia entertainment, bisnis konvensional, menjadi bapak atau kepala rumah tangga yang berguna, itu waktunya bisa diatur semua. Banyak sekali waktu saya waktu itu. Sampai di rumah kegiatannya kan? Sampai di rumah kegiatannya. Oh, semuanya di rumah? Saya kontrol semuanya. Film pun juga di rumah? Oh, bukan. Kalau film itu kan tidak sering. Ya mungkin seminggu di tempat lokasi syuting, kemudian saya balik lagi di rumah. Pekerjaan kantor saya di rumah. Walaupun kantor saya ada di kantor lain, cuman saya lebih suka mengerjakan di rumah. Oke. Betul. Makanya saya kadang-kadang, nah ini di dunia saya yang membuat sangat menyita waktu saya adalah membuat naskah. Naskah? Betul. Ketika menulis naskah konten alat ataupun menulis film itu buat saya itu menyita waktu loh Pak De. Menyita waktu? Yes. Karena saya harus menulis itu sampai jam 3 pagi. Menghayal. Ya. Nulis gitu. Aduh. Apalagi film komedi, susah banget komedi Pak De. Betul. Ya Pak. Susah sekali. Karena komedi itu nggak bisa diulang. Yes. Kalau lagu kan boleh diulang. Yes. Tidak bisa, kelucuan kemarin nggak bisa diputar hari ini. Betul. Harus terus berulang. Harus terus berbeda. Bayangkan. Bagaimana saya nyari kelucuan itu. Bikin stres Pak nggak? Ya. Seorang pelawak stres Pak. Stres untuk membahagiakan orang. Iya, dan ketika misalnya saya bisa menemukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan saya, jadi senang aja. Senang saya gitu. Luar biasa. Senang pokoknya. Berkali-kali dikatakan senang. Berkali-kali dikatakan senang banget. Iya. Dan berkali-kali juga dikatakan senang. Ternyata sama dengan ilmu, saya juga bisnis konsultan di dunia properti. Untuk membangun sebuah properti hanya ada 3 syarat untuk menjadi sukses di dunia properti dimanapun kita membangun. Kalau dulu apa itu ilmu suksesnya? Ilmu suksesnya ada 3. Yang pertama adalah lokasi. Yang kedua adalah lokasi juga. Yang ketiga adalah lokasi juga. Kalau lokasinya strategis dan bagus, dimanapun kita bangun laku. Betul. Nah kalau Hai Puja, karena dia adalah bisnis hiburan, ternyata dia mengikuti konsep tersebut. Konsep tersebut itu apa? Syarat pertama untuk menjadi seorang entertainment atau bisnis konvensional adalah 1. Syarat pertamanya, senengin. Iya. Yang nomor 2, senangin lagi. Yang nomor 3, senengin lagi. Mau untung mau rugi, senengin. Iya. Ternyata sukses seorang Hai Puja hanya senengin saja. Oke, Hai Puja. Kan bahagia kita beda-beda Pak De. Bahagia beda-beda. Bahagia kita beda-beda. Ada orang baru bisa beli motor 1 udah merasa saya bahagia, sukses. Beda-beda. Ada yang punya Harley 30 dia nggak merasa bahagia. Apa itu bahagia menurut saya? Bahagia kalau menurut saya sih saya bisa merasa happy aja gitu loh Pak. Gimana ya bahagia itu ya? Pokoknya nggak tertekan lah. Bahagia itu happy saja dan tidak tertekan. Betul. Kalau saya sih gitu loh. Emang Hai Puja tertekan? Enggak, sama sekali enggak. Saya punya anak-anak yang baik-baik gitu loh, bisa saya atur gitu. Kebahagiaan orang begitu, ketika kita bisa mengontrol anak-anak kita menjadi orang-anak yang baik, itu bahagia luar biasa Pak. Betul nggak? Itu bahagia saya, kan bahagia orang lain kan beda-beda. Ketika ada istri saya ya rajinnya setengah mati dan saya harus pura-pura rajin di depan istri begitu, saya bahagia sekali. Anak-anak saya rajin semuanya, saya senang sekali bahagia. Gitu. Artinya saya bisa menularkan kebaikan saya ke anak-anak saya. Penting buat saya. Luar biasa.
Itu kehidupan Ayah Puja sebagai pahlawan dan pejuang untuk memenuhi Pahlawan kebutuhan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, dan juga pahlawan dan pejuang untuk membahagiakan banyak orang. Ternyata membahagiakan banyak orang itu tidak luput dari tingkat stres karena harus ada inovasi dan perubahan-perubahan. Dan Ayah Puja juga itu adalah sebagai pahlawan dan pejuang, belum pahlawan ya, pejuang ini, sebagai kepedulian terhadap keresahan-keresahan yang terjadi sehingga memunculkan ide-ide kreatif. Nah sekarang begini Pak De, saya bukan orang baik ya, saya juga bukan orang hebat gitu kan. Kebetulan saya harus bertanggung jawab kecil gitu. Di tempat saya kan di Singaraja itu ada kali yang namanya Tukat Banyuasin. Kalau belum bernilai ekonomis, orang tidak bakalan peduli loh. Kecintaannya Pak, pedulinya kecil. Kalau belum bernilai ekonomis, orang tidak akan peduli. Betul. Tukat saya itu tempat buang sampah. Tukat itu sungai besar. Sungai itu tempat buang sampah bagi orang-orang yang nggak pedulian. Caranya bagaimana? Karena belum bernilai ekonomis. Nanti kalau sudah bernilai ekonomis, orang nggak bakalan buang sampah. Nah, takut dia. Ini kemampuan. Betul. Ternyata kemampuan orang berbeda-beda. Ternyata tukatnya belum nilai ekonomis, tidak akan dipedulikan. Yes. Di mana-mana itu begitu. Karena merasa tidak ada tanggung jawab yang lain, tidak ada perlu ditakuti. Ketika sudah bernilai ekonomis, orang takut. Kenapa? Karena dia akan berkurang ekonominya secara otomatis. Misalnya tinggal di pesisir pinggiran pantai, pinggiran kali lah. Ketika ini tidak bernilai ekonomis, mereka buang sampah sembarangan, ngaur sembarangan, dan karena tidak ada tanggung jawab yang lain yang dia pikul. Tapi ketika sudah bernilai ekonomis, orang takut. Nah, artinya saya berkoordinasi, kalau kita kan nggak bisa ngatur, tidak bisa mengelola kali kecuali ada perintah dari BWS. Balai Wilayah Sungai. Nggak boleh. Tiba-tiba Pak D nguruk gitu nggak boleh. Ngambil barang material di nggak bisa. Harus koordinasi dengan BWS. Nah, kemudian beberapa kali sudah BWS itu saya pingin tukar itu bernilai ekonomis. Saya nanti gunakan untuk tempat rekreasi kecil. Ya, untuk kano, kemudian untuk mancing dan sebagainya. Kita setiap minggu kita bikinkan event kecil untuk bisa tetap terjaga ini. Ketika sungai ini terjaga dengan kondisi-kondisi itu, artinya dengan event-event kecil itu, yang lainnya itu kan merasa malu ketika dia buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah, orang digunakan untuk event-event. Akhirnya ketika itu sudah terjaga, akhirnya timbul untuk ada sense of belonging masing-masing, masing-masing itu untuk menjaga terus kali itu biar terjaga kita bersih, gitu akhirnya. Sekarang biar bagaimana kita ngomong, jangan buang sampah, nggak bakalan bisa. Nggak akan bisa. Dia nggak bisa siang hari buang, malam hari dia buang. Gitu. Tapi kalau sudah bernilai ekonomis, malu dia. Malu. Ya. Karena mungkin ketika misalnya ini hidup, dia akan hidup juga. Dia sempat jualan di situ, akhirnya dia menjaga. Jangan karena rame, misalnya rame gitu kan, kita kan itu harus ada pemikir. Ada pemikir untuk bisa touch ke sana. Kan manusia ini ada dua nih, ada pemikir dan bekerja. Nah, ini apa yang kebetulan mungkin saya nggak bisa kerja, memikirkan saya gitu loh. Gitu. Jadi kita dibutuhkan pemikirannya untuk bisa menciptakan itu lebih baik begitu. Ada teman-teman juga dari teman-teman yang peduli sungai juga dibantu dengan dibantu untuk bisa menciptakan itu kan. Ayo kita sama-sama menciptakan itu lebih baik kan. Terima kasih ya. Iya. Sederhana, Ayah Puja, buat apa mikirin sungai? Begini, ketika kita tidak peduli dengan air itu, hancur itu Pak. Muaranya itu kan ada di laut tuh. Ketika dinigan bausa kan itu jadi rusak. Apa untungnya buat Ayah Puja? Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Karena saya kan tinggal di Denpasar. Tetapi saya harus ngurus kali yang di desa yang di nggak ada untungnya buat saya. Tidak ada keuntungan material. Justru membuang-buang uang. Kan ngurus itu, bikin eventnya ini kan buang-buang uang. Tetapi ketika saya ada kebahagiaan tersendiri ketika mungkin saya mampu mengelola itu dengan baik. Siapa yang bahagia? Orang-orang di sekitarnya. Oh, itu kebahagiaan sendiri. Itu bahagia saya. Ketika mereka bisa menciptakan penghasilan dari apa yang saya bikin gitu, saya tidak ingin dianggap sebagai pahlawan, tidak. Ketika mereka bahagia juga bahagia. Gitu. Ternyata bukan bisnis saja disenangi atau perilaku disenangi, tetapi bahagianya adalah peduli. Kan tidak. Peduli berbahagia. Peduli akan sesuatu berbahagia. Kembali dasarnya adalah senang. Pasal kedua, senang lagi. Kan begini Pak.
Pak. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang mau, kan? Banyak yang bisa, cuman nggak mau gitu loh. Nah, makanya saya kebetulan mau deh. Ayo, mau yuk sama-sama. Gitu loh. Mengajak orang yang tipenya pekerja itu tidak bisa diajak berpikir, agak susah dia. Makanya dia suruh bekerja, kita yang mikirkan gitu loh, Pak. Luar biasa. Dalam ajaran agama Hindu ada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan antara manusia Terlihat sekarang ya. dengan manusia itu sendiri. Betul. Hubungan antara manusia dengan hewan. Betul, hewan. Dan hubungan antara manusia dengan alam. Betul. Dari tadi Hai Puja bicara hubungan manusia dengan alam, peduli akan alam. Hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia membuat manusia itu berbahagia meskipun kadang-kadang stres karena membuat konten inovasi itu harus berubah terus. Betul. Hubungan manusia dengan hewan kita belum bicara. Sekarang hubungan manusia dengan Tuhan. Sempat nggak sembahyangnya? Wah, harus itu, Pak. Harus. Begini. Kapan waktu sembahyang? Saya ajarkan anak-anak saya untuk mengerti, untuk paham, untuk tahu tentang agama. Apa yang kita lakukan? Kita berikan contoh dulu sehingga dia sadar. Saya sembahyang, dia contek. Saya nggak perlu nyuruh dia sembahyang. Dia sadar diri, orang tua saya sembahyang tuh. Dia akan ikut sembahyang. Tapi kalau kita memberikan contoh kepada anak kita gimana apa yang kita lakukan, mereka nggak bakal apa-apa. Saya nggak perlu merintah dia. Niken, Vero, Latika sembahyang. Nggak pernah. Nggak pernah. Terus? Sadar diri dia. Karena Hai Puja melakukan. Karena orang tuanya melakukan. Saya Setiap setuju. nyepi dia mau berate. Kenapa dia mau berate? Karena dia orang tuanya. Saya mau berate nyepi. Mau Puasa. berate itu puasa. Puasa, kemudian sembahyang puasa. Ketika dia lihat saya melakukan itu sama istri saya, dia ikut. Kenapa kamu lakukan? Papaku gitu, pasti begitu. Tapi kalau kita tidak lakukan apa-apa, kita tidak memberikan contoh kepada anak, dia tidak akan lakukan apa-apa. Hai Puja nggak pernah nuturan anak, suruh sembahyang. Nggak pernah. Dia sadar sendiri. Karena dia tahu kalau dia, papa setiap sore sembahyang. Berarti karena saya sama papa, saya sama dengan papa, Hindu, saya lakukan hal yang sama. Begitu. Mama, papa itu sembahyang tuh setiap sore. Kok saya enggak ya? Kan nggak mungkin gitu kan? Dia ngikut akhirnya. Hai Puja sembahyang buat apa? Ya, saya ada manusia yang beragama loh, Pak. Dan saya sadar Tuhan itu ada gitu aja. begini. Entah whatever Tuhan itu ada atau tidak. Tapi ketika kita sembahyang, ada motivasi diri yang berbeda loh, Pak. Kita doanya. Atuh batare, tiang lunas jalan, mangde tiang sukses. Ketika kita minta jalan, kita jalan dulu nih. Kan? Kan begitu. Tapi kalau kita tidak pernah maaf nih gini, ketika kita tidak pernah semangat, kita tidak pernah sembahyang, kita nggak semangat, kurang semangatnya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya jalan. Artinya kita sudah jalan, berikan saya jalan yang benar. Kan kita sudah berjalan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar. Tetapi kalau kita tidak pernah sembahyang, nggak ada semangat baru yang timbul. Whatever itu Tuhan itu ada atau tidak, nggak tahu, nggak pernah bikin. Cuman ketika saya sembahyang, saya ada punya kayaknya di belakang saya, di depan saya, di samping saya ada Tuhan yang mengontrol saya kayak gitu. Gitu. Wow. Berarti tujuan sembahyang itu adalah pertama adalah kepuasan, Ya, untuk memberikan semangat baru aja. memberikan semangat baru, Betul. dan ternyata merasa ada yang ngontrol. Yes. Dan berarti ada yang melihat kalau ada yang ngontrol. Ini karena kalau saya ini Tuhan kayak berikan jalan deh. Gitu. Tuhan kayak pasti memberikan kekuatan buat saya gitu aja. Karena kepercayaan itu akhirnya I do it myself every day. Gitu loh. Dan itu terjadi. Setiap hari, Pak. Nggak, maksudnya Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan inspirasi. Sampai saat titik ini artinya itu karena campur tangan Tuhan. Ternyata Itu sih yang saya kehidupan percaya. Kocak Hai Puja, peran dan campur tangan Tuhan yang sangat besar. Mungkin karena orang tua ya, Pak. Orang tua juga. Karena orang tua rajin banget sembahyang. Oh, orang tua rajin sembahyang. sekali. Ibu saya rajin. Amin ya Hai Puja bisa Dia ngikutin ya. ini orang tua itu hobinya sembahyang orang tua dia. Hobi sembahyang. Nggih, pokoknya sembahyang maturan, Gen. Nah, akhirnya karena beliau sembahyang aja kerjanya, saya jadi harus terpanggil untuk juga sembahyang. Sebentar Hai Puja, ini ngomongin hobi sembahyang. Kalau hobi sembahyang itu yang saya tahu, hobi sembahyang itu adalah pemangku, pedande. Beliau rajin sekali. Karena itu melakukan kewajiban sebagai pedande atau pemangku. Orang tua pemangku. Dan bukan. rajin banget, Pak. Pak Arthur rajin yang selalu sekali semua biar gelem biar sembahyang. Wih.
Biar gelem sembahyang. Iya. Wih, pokoknya orang tua yang itu. Hai Puja, percaya nggak adanya hukum karma pala? Percaya. Artinya apa? Perbuatan orang tua kita akan memberikan pahala kepada anak-anaknya. Betul. Betul. Percaya? Seperti yang tadi saya katakan bahwasanya anak itu akan meniru orang tuanya. Maupun tidak 100%, tetapi dia akan melakukan apa yang dilakukan orang tuanya. Ketika orang tuanya kurang ajar, anak-anaknya pasti akan mengikuti. Yakin itu. Ketika orang tuanya baik begitu, dia akan bercermin kepada orang tuanya. Saya nggak ngomong 100% ya, nggak selalu. Ada juga yang orang tuanya baik kemudian anaknya yang ternyata tidak baik. Ada gitu. Cuman lebih dari 50% mungkin akan mengikuti aktivitas orang tuanya. Kalau orang tuanya sing rungu, gimana dia anaknya bisa rungu sama orang tuanya kan? Sederhana. Mendidik anak berasal dari bagaimana orang tua mendidiknya. Yes. Dan sekarang sederhananya apa? Tinggal mencontoh dan meniru apa yang dilakukan orang tua terdahulu untuk ke anak-anaknya. Betul. Salah satunya yang paling menarik dan harus kita juga melakukan ini inspirasi buat saya nih, Hai, jujur aja. Saya orangnya suka ngomong, tapi kadang-kadang jarang melakukannya kepada anak. Tapi mulai besok saya akan memberikan contoh kepada anak, sehingga tanpa ngomong pun anak akan mengikuti gitu ya. Pasti Pak. Ya udah kita robah. Pasti itu. Itu Hai Puja. Sekarang biar lengkap aja. Kepedulian. Ada teknik kepedulian yang sering disampaikan dan diuji perilakunya di dunia ini adalah dengan apa? Dengan memelihara peliharaan. Burung, anjing, betul. Ayam. Betul. Itu kepedulian. Menurut Hai Puja, pendapatnya gimana itu tentang binatang? Saya nggak lakukan. Nggak lakukan? Enggak. Tidak melihara apa-apa di rumah? Sama sekali nggak. Tidak melihara anjing? Tidak melihara burung? Enggak. Tidak memelihara apa tuh, ayam? Enggak, sama Kenapa? sekali enggak. Saya nggak tegaan. Nggak tega? Atas? Dorongan diri aja. Saya sering keluar, sering pulang kampung. Siapa yang akan memelihara itu? Siapa yang ngasih makan? Saya takut itu tidak terjaga. Akhirnya saya nggak lakukan. Tetapi di rumah itu banyak kucing. Di banyak kucing karena istri nggak tahu kucing dari mana gitu kan. Tetapi istri saya, anak-anak saya suka ngasih makan kucing itu sehingga dia datang ke rumah saya. Oh, padahal tidak memelihara bukan Hai kucing. Puja yang punya, bukan istri yang punya. Bukan. Istri kayak punya dorongan aja, mereka butuh makan mungkin kesini makanya dikasih. Gitu. Jadi jangan sampai belikan makanan kucing gitu khusus buat kucing-kucing yang datang. Bukan kucing saya. Berarti Hai Puja lebih kepada memberikan kemerdekaan atas hewan-hewan tersebut. Memberikan mungkin kebebasan ya. Betul. Dan mungkin. tidak tega melakukan pengurungan ya. Betul. Saya nggak tega aja lucu anjing itu lucu, cuman kadang-kadang itu kasihan ya kalau di Indonesia udah, makanya istri saya juga setuju dengan itu. Kita nggak melihara apa-apa, kasihan ya Pak ya. Iya. Apakah ketika dikurung itu nggak mungkin bagus ya bagi kebanyakan orang, cuman kalau saya enggak. Ya. Kalau dari sisi saya lebih kepada memberikan kemerdekaan. Betul, ya, saya takut ketika dia nanti enggak makan ketika saya keluar gitu, kaing-kaing gitu mengganggu tetangga. Aduh, dia kasihan gitu kan. Kemudian ketika misalnya saya kelupaan ngasih makan karena saya pulang kampung beberapa hari, 2-3 hari, kemudian nanti kosong minum, bayangkan kalau dia nggak minum, burung nggak makan, apakah dia nggak mati gitu pikiran yang udah paling bagus adalah jangan melihara apa-apa gitu. Pemirsa, semua orang punya keyakinannya. Semua orang punya karakternya. Semua orang punya prinsipnya. Itu tadi kehidupan Hai Puja atas apa? Atas hubungan manusia dengan manusia, atas hubungan manusia dengan Tuhannya, atas hubungan manusia dengan hewan, dan atas hubungan manusia dengan tumbuh-tumbuhan atau alam. Dan seperti apa hubungan Anda dengan itu semua, itu dibalikkan kepada pribadi masing-masing. Setuju. Seorang Hai Puja ternyata adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat baik, dan bukan seperti tampak yang saya lihat. Hai, kata-kata terakhir buat penerus kita, motivasi silakan. Lakukan sesuatu dengan disiplin. Ingat, disiplin adalah sesuatu yang paling kita tidak suka, tetapi kita tetap lakukan karena kita suka. Itu disiplin. Menarik. Lakukan sesuatu yang paling kita tidak suka dan
Seakan-akan kita suka. Seakan-akan kita suka dan lakukan terus-menerus. Ini adalah definisi W.S. Arta. Ini definisi menurut W.S. Arta atas kata apa? Kata dewasa. Yes. Ini di mana-mana saya menyebarkan jadilah orang dewasa. Dewasa itu adalah menerima segala sesuatu yang tidak kita mau. Yes. Itu betul. definisi dewasa menurut saya. Menerima segala sesuatu yang tidak kita mau. Sampai saya buatkan lagu itu. Menerima segala sesuatu yang tidak kita mau. Tetapi ini lebih gila lagi. Lakukan sesuatu yang tidak kita mau, seolah-olah kita mau, dan lakukan berulang-ulang. Oke, itu adalah motivasi Hai Puja. Tetap senangi kerja keras dan disiplin. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, dan next kita akan bicara bagaimana kehidupan Hai Puja menjalankan hobinya. Yes. Salam sehat, berbahagia, sejahtera selalu. Rahayu. Sukses membeli. Sehat patah, sehat selalu. Kita makan dulu nih. Siap. Waduh, thank you.